Hasto Kristianto mendapatkan serangan balik dari kader PDIP sendiri. Ya, kader dari daerah yang bernama Sudarsono ini adalah merupakan Ketua DPC PDIP di Pemalang, Jawa Tengah, mengatakan kalau mental tempe yang dipunyai oleh Hasto Kristianto. Ya, Hasto Kristianto mental tempe, selalu nangis-nangis di depan kamera. Dan inilah pernyataan Sudarsono. Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara, dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai. Saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu, ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang. Tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat. Bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya Mbak, kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau saudara Hasto ditersangkakan, kalau saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama. Saya menyayangkan sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu. Kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu. Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga graduate sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon, kalau memang itu yang disampaikan itu betul, saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Sekjen kami bermental tempe seperti itu. Nah, ini satu bukti nih bahwa ternyata ada keresahan juga di internal partai itu sendiri. Seperti contohnya Pak Sudarsono ya, sebagai kader PDIP mungkin merasa risih dan resah terhadap kelakuan dari sekjennya gitu ya. Pak Sudarsono berani banget tuh mengatakan bahwasanya sekelas sekjen kok mental tempe gitu. Jadi kemarin banyak sekali yang mengatakan, lu tahu apa tentang politik gua tuh, kader dari PDIP yang mengatakan bahwa sekjennya itu mental tempe itu. Artinya ternyata banyak sekali keresahan di dalam internal partai itu sendiri. Toh di luaran kita sudah katakanlah banyak sekali yang resah gitu ya. Tapi di dalam partainya sendiri pun ternyata ada keresahan itu. Menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu?
Sudarsono, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang, tak sependapat dengan sikap sejumlah elit PDIP yang membela Hasto Kristianto bahkan terkait skandal elit penguasa. Sudarsono menuturkan bahwa Hasto tak punya mental yang kuat. Sudarsono menuturkan bahwa Hasto harusnya mempertanggungjawabkan kasus hukum yang saat ini menjeratnya. Ia pun meminta Hasto gentle dan terbuka untuk datang ke KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menyayangkan, kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh, bantu. Kalau memangnya bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Gimana? Kemarin kan Mas Hasto bilang soal video itu punya boroknya soal pejabat negara yang diduga korupsi sebagai ex-kader PDI. Loh, ini bukan soal sebagai ex-kader PDI atau apa, sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoli, ya, Alexander. Kalau memangnya bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan, ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum, dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya, ya kan? 100% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Gitu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional, ya kan? Karena Parno sekarang dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja, Mas Hasto. Udah, pas saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis, gitu. Nggak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah gitu loh, karena perbuatan personal gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu berpakai siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Nggak berani Hasto ngakuinnya. Bang Guntur Romli, gimana nih kemudian tanggapannya? Ini kemudian dibilang Bung Parno malah katanya. Jadi apa ini adalah upaya untuk menghambat kasusnya saja agar tidak berjalan begitu atau bagaimana? Ya, kalau Bung Noel tidak percaya itu ya dimaklumi, karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Kalau disampaikan tadi ya soal Bung Karno, ingat ada perkataan Bung Karno yang sangat terkenal bahwa perjuangan kalian itu lebih berat kalau aku menghadapi penjajah, tapi kalau kalian menghadapi bangsa sendiri. Artinya apa? Ada bangsa dari kita yang menggunakan cara-cara penjajah, melakukan kriminalisasi, ya,
melakukan serangan politik untuk membunuh karakter, ini kan khas penjajah. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Ketika Mas Hasto mengutip Bung Karno itu bukan ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno, bukan. Tapi beliau mengaku sebagai murid dari Bung Karno, spirit perlawanan, spirit tidak pernah tunduk ya. Dan ada buku yang dipegang oleh Bung Hasto waktu itu soal Bung Karno penyambung lidah rakyat, itu karangan ditulis oleh Cindy Adam. Bab 9 itu kan terkait bagaimana Bung Karno masuk penjara karena aktivitas politik ya, tapi dipakai dengan kasus hukum untuk menjebloskannya kepada penjara, dan suasana kebatinan itulah yang saat ini dihadapi oleh Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi kasus ini benar-benar akan membuka publik terkait soal pemberantasan korupsi. Kenapa Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi dengan tidak adanya kerugian negara di situ, tidak ada bukti-bukti hukum yang kuat tapi dikriminalisasi. Tapi mengapa kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara yang kerugiannya triliunan miliaran malah ditutup-tutupi? Baik.